Assalamualaikum Ibu Kadek. Waalaikumsalam Bu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Baik Bu? Alhamdulillah saya sehat juga. Oh ya Ibu, Ibu hari ini ada sesi coaching dengan Pak Kama ya? Itu saya sudah buat janji dengan Pak Kama kalau hari ini kami akan melakukan coaching. Baik Bu. Terus tujuan pertemuan kita saat ini adalah saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu terkait kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan nanti ya dengan Pak Kama. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Pak Kama nanti. Apakah Ibu sudah siap dengan proses coachingnya dengan Pak Kama? Iya Bu Irma, saya sudah siap untuk melakukan proses coaching bersama Pak Kama. Nanti Ibu bisa bantu saya ya Bu ya untuk mengamati proses coaching saya dengan Pak Kama. Tentu saja Ibu, dengan senang hati. Sebelum coaching dilaksanakan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan rubrik penilaian dari proses coaching. Jadi nanti ketika proses coaching, saya akan mengamati beberapa poin. Terutama poin-poinnya itu, apakah Ibu bercakap sesuai alur tirta atau tidak, seperti yang kita sudah ketahui bersama. Selanjutnya saya akan mengamati Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coachee, menggali potensi coachee dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachee itu sendiri. Selanjutnya, kompetensi inti coaching adalah kehadiran penuh atau present, mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif, dan saat Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bapak, perlu mendengarkan dengan rasa, di mana rasa itu adalah mendengarkan dan terima semua ucapan yang didengar, ya Ibu ya. Terus, nah, bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya? Saya sudah mengenangkan apa yang Ibu rubrik ya. Nanti ketika saya prinsip coaching dan coaching saya itu harus sesuai dengan alur tirta. Dan tidak lupa juga nanti ketika mendengarkan coaching saya harus menggunakan teknik rasa agar saya bisa memahami lebih dalam apa yang dibutuhkan oleh apa yang dimaksudkan oleh coaching itu sendiri. Saya rasa rubrik yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas, Bu. Baik Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya pada Ibu terkait rencana coaching Ibu. Iya Bu, silakan Bu. Terus kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ya ketika melakukan percakapan coaching bersama Pak Kama? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu yang menjadi poin yang harus saya sampaikan dalam praktek itu nanti. Baik Bu. Terus dari ketiganya itu bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin diamati pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik. Baik Bu ya. Terus bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya rasa saya masih perlu cara saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Saya rasa saya perlu berlatih agar setiap pertanyaan yang saya ajukan kepada coach akan mampu menggali potensi coach itu sendiri. Betul Bu. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu?
Saya berharap kompetensi saya dalam melakukan coaching akan semakin meningkat, Pak, Ibu. Sehingga ketika coaching yang saya lakukan, maka rekan yang menerima coaching dari saya akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang yang diceritakan pada saya, tanpa harus saya langsung memberikan jawaban, tetapi coaching sendiri yang menemukan solusinya dengan cara saya menggali potensi yang dia miliki. Saya juga harus belajar mendengarkan dan menghindari judgement ya Bu ya. Itu yang saya hendak lakukan. Oke Bu, bagus sekali. Eh, Bu, demikian percakapan praobservasi kita ya kali ini. Silahkan nanti Ibu melakukan coaching bersama Pak Kama. Nanti saya akan mengamati kegiatan Ibu dengan Pak Kama. Terima kasih sudah menyampaikan apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dan apa yang harus saya observasi dari Ibu. Nanti setelah Ibu melakukan praktek coaching dengan Ibu Pak Kama, saya harap Bapak bersedia, Ibu bersedia kembali berbincang dengan saya ya Bu ya. Baik Bu, nanti setelah kegiatan coaching saya bertemu lagi dan terima kasih atas masukannya untuk persiapan hari ini. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Kama, bagaimana kabarnya Pak? Ya, halo Bu Kadek. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, terima kasih hari ini sudah bisa menyempatkan waktunya berbincang dengan saya. Oh ya Pak, apakah ada masalah yang Bapak Iya Bu, saya sedikit ada masalah ini yang harus saya selesaikan. ya? Murid-murid saya sepertinya kurang fokus saat menerima pembelajaran di kelas Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Baiklah, karena waktu kita terbatas ini saat ini ya Pak ya dalam melakukan perbincangan ini, kita langsung saja. Dari perbincangan kita ini, Bapak ingin melakukan tindakan apa untuk murid-murid Bapak? Saya ingin membantu murid-murid saya untuk bisa konsentrasi dan fokus ketika menerima pelajaran Ibu. Oh iya, Bapak ingin membantu murid-murid. Bapak ingin murid-murid itu seperti apa yang Bapak harapkan? Eh, Iya, Bu. Begini, saya ingin mereka itu menjadi murid yang cerdas, cepat dalam memahami apa yang saya ajarkan. Baik, kalau menurut Bapak, anak yang cerdas dan cepat memahami pelajaran itu seperti bagaimana? Kalau menurut saya sih, murid-murid yang cerdas itu mereka yang serius ketika belajar, selanjutnya juga fokus Ya, saat menerima pelajaran dari saya, Bu. kalau begitu Pak, dari skala 1 sampai 10, murid-murid Bapak posisinya sekarang di posisi berapa, Pak? Kalau melihat posisi murid-murid saya beragam sih Bu. Tapi kalau kita rata-ratakan, mungkin murid saya itu ada di posisi 5, 7 lah. Kira-kira begitu Bu. Posisi 7. Oh iya Pak, kalau begitu. Bapak murid-murid berada di posisi berapa Pak, kalau demikian? Kalau pada tahap proses pembelajaran ini, saya ingin setidaknya murid saya itu meningkat di posisi 8 lah atau 9. Paling tidak seputaran itu, Bu. Oke, 8 atau 9 dari 7 meningkat 2 lah. Berarti 9 ya. 9 itu Ya, berapa, Kak? oke iya, Bu. Iya. Nah, kalau seperti Eh, itu, kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan untuk murid-murid Bapak? oke, baik, Bu. Kalau menurut saya sepertinya saya harus mencari strategi baru untuk saya terapkan di dalam kelas, Bu. Apa murid saya bisa fokus dan senang jika saya melakukan pembelajaran yang menarik
seperti belajar sambil bermain, Bu? Menurut pengalaman Bapak gimana? Kalau melihat murid-murid selama ini, anak-anak itu suka yang seperti apa? Oh iya, kalau saya perhatikan, murid saya itu sangat senang ketika saya mengajar sambil bermain. Oh, begitu ya, Pak ya. Saya rasa itu sangat baik untuk diterapkan. Kira-kira apa yang harus harus Bapak siapkan untuk menerapkan strategi Bapak tersebut? Eh, Kalau menurut saya harus menyiapkan perangkat ajar dan media pembelajaran yang dapat memfasilitasi murid, mungkin seperti video, sehingga harapannya murid dapat melihat gambar dan mendengarkan suara. Saya Ya, juga bisa melakukan itu dengan memberikan atau diselingi dengan permainan agar mereka iya. dapat rileks mungkin dalam belajar. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, itu ide sangat menarik ya, Pak ya. Kapan kapan kira-kira Bapak bisa terapkan rencana Bapak ini, Pak? Eh, Secepatnya, Bu. Mungkin dalam minggu ini kalau ada waktu, saya harus sudah mencobanya. Ya. Saya harap minggu di depan ini Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak ya tentang praktek yang Bapak lakukan bersama murid-murid dalam menerapkan rencana Bapak tersebut. Minggu depan kita kembali lagi ya Pak ya untuk berbincang seperti sekarang. Saya ingin mendengarkan cerita Bapak dengan murid-murid Bapak. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini Pak. Oke, baik Bu. Saya akan mencobanya. Saya pasti akan berbagi cerita lagi dengan Ibu. Terima kasih banyak juga Bu atas waktunya untuk hari ini. Sangat luar biasa. Ya, iya Pak. Semangat ya Pak ya. Mari kita ciptakan hal-hal baru demi kebaikan anak-anak kita. Oke, baik Bu. Terima kasih atas segala Oke, eh, Pak Muhammad. Ya, terima kasih Pak. ya sama-sama Bu. Mau kasih kamera depan, kamera belakang. Assalamualaikum Ibu Kadek. Waalaikumsalam, Bu Irma. Wah, luar biasa apa yang dilakukan Ibu Kadek tadi. Kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik kalau saya perhatikan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya ketika sudah melakukan coaching, saya sangat senang karena kompetensi yang akan saya tingkatkan dapat saya latih. Dan saya juga senang karena dapat berbagi dengan coaching dan mendengarkan banyak pengalaman yang disampaikan oleh coaching. Baik Bu, dari praktek Ibu tadi, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan sesuai dengan tujuan kita di awal? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah mulai baik, Bu, dan juga mulai bisa mendengarkan dengan penuh. Terus, apa yang membuat Ibu atau menilai demikian? Saya sudah mampu menggali potensi yang dimiliki coaching. Selain itu juga saya sudah mulai bisa mendengarkan penuh, membuat saya memahami bahwa ketika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh coaching, maka kita akan memahami apa yang Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ibu Kadek, bisa didengar Bu?
Ibu Kadek. Ibu, bisa dengar saya? Aduh, mana ini jaringan? Sudah kedengaran Bu suaranya Bu? Irma kembali, Bu. Bu. Assalamualaikum Ibu Kadek. Waalaikumsalam Bu Irma. Wah, luar biasa Ibu Kadek. Kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Tadi kalau saya perhatikan ya. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Perasaan saya ketika sudah melakukan coaching, saya sangat senang karena kompetensi yang akan saya tingkatkan dapat saya latih. Dan saya juga senang karena dapat berbagi dengan coaching atau Pak Kama dan mendengarkan banyak pengalaman yang disampaikan oleh Pak Kama. Baik Ibu Kadek ya, dari praktek Ibu tadi, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan sesuai dengan tujuan kita di awal? Setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah mulai baik, Bu. Dan juga mulai bisa mendengarkan dengan penuh. Terus, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya sudah mampu menggali potensi yang dimiliki coaching lewat pertanyaan berbobot. Selain itu juga saya sudah mulai bisa mendengarkan dengan penuh apa yang disampaikan oleh coaching. Ini membuat saya memahami bahwa ketika kita mendengarkan dengan penuh atau dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan coaching, maka kita akan memahami apa yang harus kita gali di dalamnya untuk meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri coaching. Baik, Bu. Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan, Bu. Oke. Dari pengamatan saya tadi, praktek coaching yang Ibu lakukan sudah sangat luar biasa ya. Bahkan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penilaian. Ada beberapa poin yang dapat saya catat tadi. Ibu sudah menunjukkan alur tirta, percakapan Ibu juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Mendengar dengan aktif, kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah bisa menggali potensi si coaching. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya sangat senang mendengar ini, Bu. Berarti kompetensi saya sudah mulai meningkat terkait coaching ini, Bu. Ya, betul sekali, Bu. Sangat bagus sekali ya. Namun demikian, saya melihat untuk alur tirta pada tahapan investigasi sangat baik jika Ibu lebih lagi dalam melakukan kegiatan coachingnya. Gali lebih banyak potensi yang dimiliki coaching supaya coaching lebih bisa mengungkapkan potensi yang ia miliki, Bu. Tapi apa yang Ibu lakukan tadi itu sudah sangat luar biasa, Ibu ya. Jadi bagaimana rencana tindak lanjut Ibu setelah ini? Untuk selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan lagi coaching dengan rekan saya yang lain agar alur tirta lebih maksimal lagi saya lakukan, Bu. Terus Ibu, kapan rencana Ibu melakukan tindak lanjut Ibu? Untuk minggu di depan ini saya ada beberapa kegiatan, jadi kayaknya belum bisa, Bu. Saya rasa 2 minggu atau minggu berikut
Rencana Bu, saya akan lakukan ini. Baik Ibu Kadek. Jika seperti itu ya, saya berharap apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini, Bu, untuk kita bisa berbincang bersama ya. Ya, Bu. Hari nanti jika melakukan praktik coaching lagi, pasti saya akan menghubungi Ibu dan menceritakan semuanya dengan Ibu. Siap Bu, baik. Mungkin obrolan kita sampai di sini dulu Ibu ya. Sampai ketemu dulu di kesempatan berikutnya. Terima kasih, Eh, Bu.